Allah memiliki pesan khusus untukmu saat ini. Jika engkau menemukan jalanmu ke tulisan ini, itu bukanlah sebuah kebetulan. Ini adalah qada dan qadar, takdir Allah. Engkau berada di sini karena kisah cintamu terasa mustahil. Engkau sudah mencoba segalanya, sudah menangis hingga air matamu kering, sudah berdoa hingga tak ada lagi kata-kata yang tersisa. Dan jauh di lubuk hatimu, engkau hampir menyerah. Berhenti percaya bahwa orang tersebut akan kembali ke dalam hidupmu. Namun, Allah menggerakkan hati ini untuk menyampaikan kepadamu bahwa kisah cintamu yang tampak mustahil itu sedang berada dalam antrean untuk menerima pertolongan Allah. Ini bukan kemungkinan yang jauh. Ini bukan sekadar mungkin. Allah sedang memberitahu bahwa urusanmu sedang berada dalam perhatiannya saat ini. Para malaikat sedang bekerja atas perintahnya. Keadaan sedang digerakkan. Hati yang tadinya tampak sekeras batu sedang dilembutkan. Engkau akan segera menyaksikan sesuatu yang akan membuatmu bersujud syukur. Ketika engkau berpikir segalanya sudah berakhir, Allah sedang bekerja di balik layar, merancang sesuatu yang bagi manusia tampak mustahil. Ketika engkau menangis sendirian dalam sujudmu, Dia sedang bekerja pada hati orang tersebut. Ketika engkau merasa dilupakan, Allah sedang mempersiapkan sebuah reuni yang akan terasa seperti mimpi yang menjadi nyata. Tapi pertama-tama, engkau perlu memahami mengapa kisahmu sampai pada titik ini. Setiap hubungan yang tampak rusak parah membawa benih-benih keretakan yang tertanam seiring waktu. Benih-benih ini jarang terlihat di awal. Mereka tumbuh diam-diam, tersembunyi di balik rutinitas, kata-kata yang tak terucap, dan rasa sakit yang menumpuk. Ada sumbatan spiritual ketika luka dari masa lalu belum disembuhkan. Engkau atau orang yang kau cintai mungkin membawa trauma masa lalu, penolakan di masa kecil, atau pola keluarga yang merusak yang berulang dari generasi ke generasi. Sumbatan ini menciptakan dinding gaib. Engkau melihat orang yang kau cintai, tapi hatinya tak lagi terjangkau. Engkau berbicara, tapi kata-katamu seolah tak pernah sampai. Dunia tempat kita hidup juga menanamkan benih kehancurannya sendiri. Dunia yang mengajarkan bahwa hubungan haruslah mudah, bahwa jika tidak berhasil dengan cepat, engkau harus menyerah begitu saja. Dunia yang memberi makan hawa nafsu, ketidaksabaran, dan pencarian kepuasan sesaat. Ketika hubunganmu tidak sesuai dengan ekspektasi duniawi, kekecewaan pun muncul. Rasa sakitnya dalam dan nyata, perasaan ditolak, ditinggalkan, atau dilupakan. Rasa sakit ini menciptakan kepasrahan yang berbahaya. Engkau mulai percaya bahwa takdir cintamu benar-benar sudah tamat, bahwa tidak ada lagi ikhtiar yang bisa dilakukan. Tapi Allah berfirman melalui tanda-tandanya, justru pada titik di mana segalanya tampak hilang inilah Dia memulai ketetapannya yang paling kuat. Allah tidak bekerja dengan cara yang kita duga. Ketika engkau fokus pada jarak fisik dan emosional, Allah sedang mengatur keadaan yang tak terlihat di balik tabir gaib. Dia sedang menggerakkan bidak-bidak dalam kehidupan yang bahkan tidak bisa engkau lihat. Bayangkan, seorang konduktor hebat memimpin orkestra. Setiap instrumen memainkan bagiannya sendiri dan kadang tampak tidak ada harmoni, hanya kebisingan. Tapi, sang konduktor melihat musik itu secara utuh. Dia tahu persis kapan setiap nada harus masuk, kapan harus ada keheningan, kapan melodi akan berubah menjadi sesuatu yang indah. Begitulah Allah dengan kisah cintamu. Di saat yang tepat ini, sementara engkau membaca atau menyimak pesan ini, Allah sedang mengubah keadaan dalam hidup orang tersebut. Mungkin Dia sedang menjauhkan orang-orang toksik yang mempengaruhinya secara negatif. Mungkin Dia sedang menutup pintu-pintu maksiat yang tampak menarik tetapi akan menyesatkan.
Mungkin dia sedang menciptakan situasi yang akan memaksa orang tersebut untuk muhasabah atau introspeksi, merasakan kerinduan dan mempertanyakan keputusan yang telah mereka buat. Allah bekerja melalui teguran-teguran halus yang kebanyakan orang tidak sadari. Sebuah ayat atau nasihat yang terdengar di saat yang tepat dan membawa kembali kenangan. Sebuah tempat yang membangkitkan memori kalian bahagia dalam kebaikan. Percakapan santai dengan seseorang yang tanpa sadar menanamkan benih perenungan di hati orang yang kau cintai. Ini bukan kebetulan. Ini adalah sinkronisitas ilahi, gerakan strategis yang diperhitungkan dengan presisi oleh pencipta semesta alam yang menggenggam setiap detak jantung kalian berdua. Allah sedang berkata bahwa masa perpisahan ini bukanlah azab, melainkan persiaan atau tarbiyah. Terkadang Allah mengizinkan perpisahan terjadi karena baik engkau maupun orang yang kau cintai perlu melalui transformasi individu. Dia menggunakan waktu jarak ini untuk memperbaiki area yang rusak dalam hidup masing-masing, menyembuhkan luka, menghapus pola pikir yang merusak, dan mematangkan akhlak. Karena Allah tidak hanya ingin menyatukan kalian kembali, Dia ingin ketika kalian bertemu lagi, itu akan menjadi versi yang lebih baik, lebih sehat, dan lebih siap untuk membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Engkau tidak akan lagi menjadi orang yang sama yang insecure dan lemah. Engkau akan menjadi pribadi yang teguh, berakar kuat dalam iman dan Islam, serta mengetahui harga dirimu sebagai hamba Allah. Dan tahukah engkau, Allah sedang melakukan pekerjaan yang sama pada orang yang kau cintai. Namun, ada perang spiritual yang terjadi yang perlu engkau pahami. Ingatlah bahwa musuh kita yang nyata adalah syaitan. Syaitan dan bala tentaranya dari golongan jin dan manusia tidak suka melihat dua insan bersatu dalam kebaikan dan pernikahan yang diberkahi. Musuh tahu kekuatan sebuah persatuan yang diridhoi Allah. Dia tahu bahwa ketika dua orang bersatu dalam cinta sejati yang berpusat pada Allah, mereka menjadi kekuatan yang tak terbendung untuk kebaikan umat. Itulah sebabnya syaitan menyerang, menanamkan benih keraguan, was-was, membisikkan kebohongan, membesar-besarkan perselisihan kecil hingga tampak seperti gunung yang tak terlampaui. Dia menggunakan kesombongan, takabur, untuk mencegah rekonsiliasi, membuat engkau atau orang yang kau cintai berpegang pada rasa sakit masa lalu dan menolak untuk memaafkan. Membawa gangguan dalam bentuk orang lain yang mencoba meyakinkan bahwa ada sesuatu yang lebih baik di tempat lain, padahal itu tipuan. Bekerja melalui rasa takut, membuat kalian takut akan kerentanan yang diperlukan untuk membangun kembali kepercayaan. Tapi Allah Maha Besar. Dia jauh lebih kuat daripada kekuatan jahat manapun, dan Dia telah menempatkan senjata khusus di tanganmu untuk memenangkan pertempuran ini. Doa adalah senjata pertamamu. Ketika engkau mendoakan orang itu, ketika engkau merintih kepada Allah di sepertiga malam terakhir, tahajud, untuk pemulihan hubungan yang halal, engkau sedang mengetuk pintu langit. Doamu sampai ke arsy Allah. Ini bukan tahayul, ini adalah realitas spiritual. Puasa memperkuat doamu ketika engkau menahan diri dari makan, minum, dan hawa nafsu, serta memberi makan jiwamu dengan zikir. Engkau sedang menunjukkan kepada Allah bahwa urusan ini begitu penting, sehingga engkau rela mengorbankan kenyamanan fisik demi pertolongannya. Allah memuliakan tingkat kesungguhan ini. Puasa dapat mematahkan belenggu kesulitan yang mungkin sulit ditembus oleh doa biasa. Nasihat dan doa orang soleh juga merupakan alat yang ampuh. Ketika Allah berbicara melalui hambanya yang soleh atau ulama yang mendoakan kebaikan atas situasimu, itu membawa keberkahan. Setiap kali engkau berdoa, setiap kali engkau berpuasa, rantai-rantai penghalang sedang dipatahkan. Dinding pemisah sedang diruntuhkan. Hijab yang menutupi hati sedang diangkat dari mata orang tersebut. Ada kesaksian nyata dari orang-orang yang telah melihat pertolongan Allah datang. Pasangan yang terpisah bertahun-tahun, di mana salah satunya bahkan sudah memulai jalan lain. Dan tiba-tiba, setelah istikharah dan doa yang gigih, sesuatu berubah.
orang tersebut bangun suatu hari dengan kejelasan mendadak, seolah-olah selaput telah diangkat dari mata mereka. Hati yang tadinya keras menjadi lunak. Orang yang bersumpah tidak akan pernah kembali, merasakan keinginan yang tak terjelaskan untuk memperbaiki segalanya. Ini bukan manipulasi. Ini adalah Allah yang menghilangkan gangguan syaitan yang menghalangi hati untuk melihat kebenaran dengan jelas. Dan ketahuilah, hari itu akan datang, di mana engkau akan menyaksikan keajaiban ini dalam hidupmu sendiri. Apa yang terjadi di momen-momen pemulihan ini bukan sekadar reuni fisik. Ini adalah transformasi yang mendalam. Allah tidak hanya menyatukan dua orang kembali. Dia menyembuhkan apa yang rusak, mengembalikan apa yang hilang, dan menciptakan sesuatu yang baru dan lebih indah dari sebelumnya. Tapi mungkin engkau bertanya pada dirimu sendiri, bagaimana jika orang ini kembali, tapi aku jatuh ke dalam pola yang sama? Bagaimana aku memastikan kali ini akan berbeda? Jika ini rezekimu, engkau akan tahu ada terobosan emosional. Luka yang tampak mustahil dimaafkan, dilarutkan oleh kasih sayang Allah, Ar-Rahman. Kesombongan yang memisahkan manusia meleleh. Percakapan yang tadinya mustahil terjadi, kini berlangsung dengan kejujuran yang mengejutkan. Ada terobosan spiritual juga. Kedua belah pihak mengakui bahwa bukan usaha manusia yang membawa rekonsiliasi. Itu adalah tangan Allah. Dan pengakuan ini menciptakan rasa syukur yang mendalam dan rasa hormat terhadap hubungan tersebut. Engkau tahu, kesempatan kedua ini adalah anugerah ilahi. Namun, Allah mengingatkan, engkau memiliki peran dalam hal ini. Agar keajaiban ini terjadi sepenuhnya, diperlukan tawakal. Engkau perlu melepaskan kendali dan mempercayai waktu Allah. Tidak ada gunanya mencoba memaksa, memanipulasi atau memburu-buru prosesnya. Allah bekerja sesuai waktunya, bukan waktu kita, dan waktu Allah selalu sempurna. Melepaskan, letting go, bukan berarti menyerah putus asa. Melepaskan adalah bentuk dari tawakal. Itu adalah mengatakan, "Ya Allah, hamba menginginkan orang ini kembali jika dia baik untuk agama dan duniaku, tetapi hanya dengan cara yang benar pada waktu yang tepat dalam ridhomu. Hamba serahkan hasilnya kepadamu." Iman juga sangat penting. Bahkan ketika tidak ada yang tampak berubah secara lahiriah, engkau perlu memelihara keyakinan husnuzon bahwa Allah sedang bekerja di balik layar. Seperti Nabi Zakaria yang berdoa memohon keturunan meski sudah tua renta, atau Nabi Yakub yang menanti Nabi Yusuf selama bertahun-tahun. Engkau perlu teguh pada janji bahwa Allah dapat menghidupkan kembali apa yang sudah mati. Dan ketika keajaiban itu terjadi, bukan jika, tapi ketika, babak baru akan dimulai. Mempertahankan kisah cinta yang dipulihkan oleh Allah membutuhkan kesungguhan. Langkah pertama dan yang paling fundamental adalah meletakkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pusat segalanya. Ini bukan sekedar slogan, melainkan praktik nyata dalam setiap denyut nadi pernikahan. Hubungan yang menjadikan manusia sebagai pusatnya akan rapuh, karena manusia bisa berubah, hati bisa berbolak-balik, dan fisik bisa menua. Namun hubungan dengan Allah sebagai pusatnya adalah ikatan yang tidak mudah dihancurkan oleh badai dunia maupun tipu daya syaitan. Jadikanlah sholat berjamaah sebagai detak jantung rumah tanggamu. Ketika seorang suami berdiri menjadi imam dan istri mengamini di belakangnya, saat itulah hierarki langit ditegakkan di bumi. Ada keberkahan yang turun ketika kening kalian sama-sama menyentuh sajadah, merendah di hadapan Sang Pencipta. Sholat berjamaah bukan hanya menggugurkan kewajiban, tetapi menyatukan frekuensi spiritual suami dan istri. Hiasilah dinding-dinding rumah kalian dengan lantunan ayat suci Al-Quran. Bacalah bersama, tadabburi maknanya. Rumah yang di dalamnya dibacakan Al-Quran akan bercahaya bagi penduduk langit, seperti bintang-bintang bercahaya bagi penduduk bumi. Al-Quran adalah asy-syifa, penawar bagi penyakit hati yang mungkin tidak bisa disembuhkan oleh komunikasi biasa. Selain itu, hadirilah majelis ilmu bersama-sama. Tumbuhlah secara spiritual sebagai pasangan.
Cinta yang tidak dilandasi ilmu agama akan buta, dan semangat yang tanpa ilmu akan pincang. Di majelis ilmu, kalian akan belajar hak dan kewajiban, belajar bagaimana Rasulullah memuliakan istri-istrinya, dan bagaimana para sahabiah menghormati suaminya. Inilah nutrisi bagi jiwa yang akan membuat cinta kalian tidak hanya bersemi di dunia, tapi kekal hingga ke jannah. Komunikasi adalah nafas dari hubungan yang sehat. Namun dalam Islam, komunikasi bukan sekedar bertukar kata. Berkomunikasilah dengan kejujuran yang dibalut kelembutan. Islam mengajarkan kita untuk berkata dengan qaulan karimah, perkataan yang mulia, dan qaulan layyinah, perkataan yang lemah lembut. Jangan biarkan luka menumpuk di dalam dada. Hati yang memendam amarah ibarat wadah yang retak, lama-kelamaan akan pecah. Ketika ada sesuatu yang mengganggu atau menyakiti, jangan diam membeku, silent treatment, yang justru menyiksa pasangan. Tetapi bicarakanlah dengan adab dan rasa hormat yang tinggi. Ingatlah, tujuan komunikasi dalam pernikahan bukanlah untuk memenangkan perdebatan, melainkan untuk memenangkan hati pasangan. Sampaikan keluh kesahmu tanpa menjatuhkan harga dirinya. Dengarkan penjelasannya tanpa memotong pembicaraannya. Keterbukaan adalah oksigen. Tanpanya, rasa percaya akan sesak dan mati. Jadikan lisanmu penjaga kehormatan pasanganmu, bukan pedang yang melukainya. Maafkanlah terus-menerus. Pernikahan adalah penyatuan dua pendosa yang sama-sama ingin bertaubat dan masuk surga. Tidak ada manusia yang sempurna. Pasanganmu pasti akan melakukan kesalahan, sebagaimana engkau pun penuh dengan kekhilafan. Sebagaimana Allah yang Maha Pengampun, Al-Ghaffar, memberimu kesempatan kedua setiap hari, membangunkanmu dari tidur meski engkau banyak dosa, maka maafkanlah satu sama lain atas kekhilafan harian. Jangan membawa amarah tidur bersamamu. Jangan biarkan matahari terbenam sementara hatimu masih menyimpan dendam pada pasanganmu. Memaafkan bukanlah kejadian satu kali. Itu adalah gaya hidup. Itu adalah wujud ketakwaan tertinggi. Bagaimana kita bisa berharap ampunan Allah yang seluas langit dan bumi jika memaafkan kesalahan kecil pasangan saja kita merasa berat? Lapangkan dadamu. Ketika engkau memaafkan, engkau tidak sedang membiarkan kesalahan itu, tetapi engkau sedang melepaskan racun dari hatimu sendiri agar engkau bisa kembali mencintai dengan tulus karena Allah. Terakhir, kenalilah musuhmu yang sebenarnya. Sadarilah bahwa ada pihak ketiga yang tidak kasat mata, yang sangat membenci persatuan kalian. Dialah syaitan, khususnya Dasim, syaitan pemecah belah rumah tangga. Dia tidak pernah menyerah hanya karena kalian sudah bersatu kembali. Justru, semakin harmonis sebuah rumah tangga, semakin panas api hasad iblis untuk menghancurkannya. Kenalilah tanda-tandanya. Ketika masalah sepele seperti handuk basah atau rasa masakan tiba-tiba memicu amarah yang meledak-ledak, ketahuilah itu adalah hembusan syaitan. Ketika engkau mulai membandingkan pasanganmu dengan orang lain, itu adalah bisikan syaitan. Ketika engkau merasa malas melihat wajah pasanganmu, itu adalah tipu daya syaitan. Sekarang, engkau sudah waspada. Engkau memiliki perisai iman. Ketika engkau melihat pola lama mencoba muncul kembali, atau ketika api mulai menyala di rumah, segera siram dengan air wudhu. Hadapi segera dengan doa perlindungan, ta'awudz, perbanyak istighfar, dan ajak pasangan berdialog dengan kepala dingin. Jangan biarkan syaitan tertawa di atas puing-puing rumah tanggamu. Jaga benteng ini. Pertahankanlah mitsaqon ghalidha, perjanjian yang kuat ini. Dengan Allah sebagai tujuan, Rasulullah sebagai teladan, dan Al-Quran sebagai panduan, insya Allah rumah tanggamu akan menjadi baiti jannati, rumahku surgaku, tempat di mana para malaikat berebut untuk mendoakan keberkahan di dalamnya. Bagikan kisahmu. Jadilah cahaya harapan bagi orang lain yang sedang mengalami rasa sakit yang sama. Ketika engkau bersaksi atas apa yang telah Allah lakukan, engkau tidak hanya menyemangati orang lain, tetapi juga memperkuat iman dan rasa syukurmu sendiri. Jadi,
Dengarkan baik-baik apa yang Allah sampaikan kepadamu sekarang melalui hati nuranimu. Jika engkau menyimak ini dengan hati yang hancur, berpikir kisah cintamu mustahil, ketahuilah bahwa Allah sedang bekerja tepat di momen ini. Dia sedang mengatur keadaan, melawan tipu daya syaitan, mempersiapkan hati. Apa yang tampak mustahil di matamu adalah sangat mudah baginya. Kun fayakun. Jangan menyerah dalam doa. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Teruslah berikhtiar langit. Teruslah percaya bahwa Allah yang maha menghidupkan, Al-Muhyi, yang mampu menghidupkan tulang belulang yang telah hancur, juga mampu menghidupkan kembali kisah cintamu. Waktu menunggu bukanlah waktu yang terbuang. Itu adalah waktu persiapan. Allah menggunakan setiap hari untuk mentransformasi dirimu, menyembuhkanmu, mempersiapkanmu untuk menerima kembali apa yang hatimu inginkan, tetapi dalam versi yang lebih baik, lebih dewasa, dan lebih berkah. Engkau mungkin lelah menunggu, lelah berdoa tanpa melihat tanda, lelah mengulang siklus yang sama yang hanya membawa rasa sakit. Tapi percayalah, ada jalan transformasi yang nyata, tidak hanya dalam hubungan, tetapi dalam dirimu. Panduan lengkap untuk menjemput jodoh sejati dan penyembuhan hati tersedia di komentar yang disematkan. Karena ketika engkau berubah karena Allah, segala sesuatu di sekitarmu juga ikut berubah. Dan inilah keajaiban terdalam yang bisa Allah kerjakan dalam dirimu. Allah berfirman lewat takdirnya, kisahmu belum berakhir. Ini baru pertengahan dari salah satu babaknya yang paling kuat. Ini adalah babak di mana Allah akan menunjukkan kekuasaannya yang memulihkan dengan cara yang akan membuatmu terdiam kagum. Ini adalah babak di mana yang mustahil menjadi mungkin. Ini adalah babak di mana pertolongan Allah turun, dan giliranmu adalah berikutnya. Tetaplah kuat, tetaplah istiqomah, teruslah percaya, karena bagi Allah tidak ada yang mustahil, dan kisah mustahilmu akan segera menjadi kesaksian hidup akan kebesaran Allah. Jika konten ini telah membawa manfaat dalam perjalanan hijrah hatimu, dan jika engkau percaya ini layak menjangkau lebih banyak orang, engkau bisa mendukung saluran ini dengan cara yang sangat sederhana. Cukup klik tombol like dan subscribe. Kontribusi apapun, sekecil apapun, sangat membantu menjaga ruang syiar ini tetap hidup. Dan bahkan jika engkau belum bisa saat ini, kehadiranmu dan doamu di sini sudah merupakan hadiah yang luar biasa. Terima kasih telah berada di sini. Assalamualaikum.